Tidak heran begitu sulit bagi Tuan Chen untuk naik ke alam yang lebih tinggi. Dia mampu meningkatkan kekuatannya begitu banyak dengan meningkatkan alam kecil. Tampaknya pria di peringkat ke-7 Body Fit Realm bukan lagi lawan Tuan Chen. Menyaksikan pertarungan antara Chen Ping dan Ji Yun, Wagang merasa sangat terkejut. Liu Ruyan juga menunjukkan ekspresi kaget, dan penampilan Chen Ping juga mengejutkannya. Dan wajah Siti Qiao dan wanita tua di sampingnya menjadi sangat jelek saat ini. Mereka juga bisa melihat bahwa Chen Ping baru saja bermain dengan Ji Yun, dan hanya Ji Yun sendiri yang meraung dan bertabrakan dengan Chen Ping. Ledakan, Ji Yun meraung marah, dan meninju Chen Ping dengan sekuat tenaga. Dia harus membuat keputusan cepat, lagi pula, tidak peduli seberapa kaya dia, tidak mungkin membawa banyak susunan padanya. Arai ini adalah sarana untuk menyelamatkan hidupnya, dan sekarang Chen Ping memaksa mereka untuk menggunakan semuanya. Chen Ping dipukul dan terbang keluar. Hanya saja tubuh fisik Chen Ping sangat kuat, dan pukulan Ji Yun sama sekali tidak membahayakan Chen Ping. Apa? Arai pemberkatan sudah habis. Chen Ping tersenyum ringan. Bahkan jika aku tidak menggunakan arai, aku masih bisa mengalahkanmu. Ji Yun masih berbicara dengan arogan. Chen Ping tersenyum dingin, karena kamu masih tidak menerima takdirmu, maka aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Setelah Chen Ping selesai berbicara, aura di tubuhnya mulai naik terus. Tubuh emas yang lumayan menutupi seluruh tubuh Chen Ping, dan cahaya keemasan terus memancar hingga ratusan meter. Disertai dengan kemunculan cahaya keemasan yang tiba-tiba, aura Chen Ping sepertinya tidak ada habisnya, terus meningkat. Ekspresi Ji Yun berubah lagi dan lagi, dia tidak menyangka bahwa Chen Ping tidak menggunakan seluruh kekuatannya saat dia bertabrakan dengan Chen Ping berkali-kali barusan. Ini terlalu keterlaluan. Apakah kamu melihat kekuatanku? Saat berbicara, Chen Ping sudah tiba di depan Ji Yun. Ledakan. Sebelum Ji Yun bisa bergerak, Chen Ping menjatuhkan tangan besar dari langit. Tangan besar ini menyelimuti Ji Yun, dan di tangan itu, petir terus menyala. Ini, gerakan macam apa ini? Melihat adegan ini, mata Ji Yun membelalak, wajahnya penuh keterkejutan. Jembatan besi batu dan wanita tua itu gemetar ketakutan. Menjalankan guntur palem, diiringi teriakan keras Chen Ping. Kekuatan guntur dan kilat dengan cepat jatuh dari telapak tangan Ben Lei, dan menghantam tubuh Ji Yun dengan keras dalam sekejap. Ji Yun mencoba yang terbaik untuk mengerahkan semua kekuatan spiritual di tubuhnya untuk melindungi tubuhnya. Tapi di bawah telapak tangan Ben Lei, Ji Yun masih dirobohkan dengan kejam, dan kemudian tubuhnya dihancurkan dengan kejam ke tanah. Dengan lambaian tangan Chen Ping, Ben Lei palem menghilang seketika. Dan ada lubang besar yang dalam di tanah, dan Ji Yun terbaring berantakan di dalamnya. Pada saat ini, Ji Yun penuh ketakutan. Jika Chen Ping tidak berhenti sekarang, dia pasti sudah menjadi mayat sekarang. Apakah kamu yakin? Chen Ping menatap Ji Yun dan bertanya. Tuan muda, Siti Qiao dan wanita tua itu membantu Ji Yun berdiri. Ji Yun memandang Chen Ping, matanya penuh ketakutan, dan dia mengangguk dengan penuh semangat, saya yakin, saya yakin. Melihat Ji Yun seperti itu, Chen Ping tidak bergerak, lagi pula, dia tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadap Fei Tianzong. Terlebih lagi, dia membiarkan Pterosaurus Fei Tianzong pergi dulu, selama Fei Tianzong tidak menimbulkan masalah baginya, Chen Ping tidak peduli. Lagi pula, satu musuh lagi berarti satu masalah lagi. Chen Ping merasa sudah cukup banyak masalah sekarang. Karena kamu yakin, maka keluarlah, kuharap kamu tidak memprovokasi aku di masa depan. Chen Ping melambaikan tangannya dan berkata. Tapi Ji Yun itu tidak pergi, tapi menatap Chen Ping ragu untuk berbicara. Apa lagi yang kamu punya? Tunggu aku membunuhmu. Chen Ping menatap Ji Yun dengan dingin dan bertanya. Tidak, tidak, aku hanya ingin bertanya, bisakah aku mengikutimu? Lagi pula, di ujung utara yang ekstrim ini, ada bahaya di mana-mana, dan semakin banyak orang mencari harta karun. Ketika harta itu ditemukan, pertempuran tidak terhindarkan, jadi saya merasa bahwa kita dapat meningkatkan kekuatan kita dengan bekerja sama. Petik 2. Ji Yun berkata pada Chen Ping. Ji Yun sekarang melihat kekuatan Chen Ping, jadi dia ingin membentuk aliansi dengan Chen Ping lagi pula, di dunia ini di mana kekuatan adalah hal yang paling penting, kekuatan adalah segalanya. Chen Ping melirik Ji Yun, mengetahui bahwa orang ini pasti tidak akan bisa bermain trik,
jadi dia mengangguk dan berkata, "Oke, ikuti aku." Melihat Chen Ping setuju, Ji Yun sangat bersemangat. Segera sekelompok orang melanjutkan perjalanan mereka, mencari lokasi harta karun itu. Keluarga Gao. Di kamar Gao Qilan, Huo Feng dan Yu Jiameng dilindungi oleh Gao Qilan, dan mereka tidak pernah diganggu oleh Gao Qisheng lagi. Keduanya sangat berterima kasih kepada Gao Qilan. Sekarang seluruh Far North dalam kekacauan, jadi kalian berdua tinggal di sini dulu, dan aku akan mengirim kalian berdua pergi setelah waktu ini berlalu. Gao Qilan berkata pada mereka berdua, "Nona Gao, terima kasih banyak, tapi kami punya teman yang masih di dalam gua. Kami takut dia dalam bahaya, jadi kami harus menemukannya." Yu Jiameng mengkhawatirkan Suyuki. Meskipun Phoenix Api menaruh bulu api di tubuh Suyuki, hawa dingin yang parah tidak bisa menyakiti Suyuki sama sekali, tapi dia masih khawatir. "Beri tahu aku alamat gua itu, dan aku akan membantumu menemukannya. Jika kamu keluar seperti ini dan kakak keduaku melihatmu, aku khawatir kamu akan jatuh ke tangannya lagi. Kakak keduaku cabul dan dia suka wanita. Jika aku punya waktu, aku akan membiarkan kakak laki-lakiku memberinya pelajaran dan membuatnya berubah pikiran." Saat Gao Qilan menyebut-nyebut kakak keduanya Gao Qisheng, wajahnya dipenuhi amarah.